Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tapi bagaimana ini mungkin? 9 napi yang disiapkan oleh Ouyang Zengki semuanya adalah api puncak tingkat 6. Bahkan jika ke-9 api digabungkan, hasil normalnya seharusnya hanya mendekati angka 1000, tidak lebih. Karena lebih dari 1000 ini berarti bahwa nyala api fusi Qinchen telah mencapai nyala api tingkat 7. Atau mungkin saja ada masalah dengan instrumen tes kali ini. Kebanyakan orang masih tidak bisa mempercayainya. Master Zuo Feng berkeringat dan malu. Dia berkata, "Semuanya saya minta maaf, mungkin ada yang salah dengan instrumen yang saya siapkan kali ini. Saya akan segera mengujinya kembali." Segera setelah pengujian ulang, angka pada instrumen menunjukkan 1237. Kedua tes itu persis sama, bahkan tidak ada satu angka pun yang berubah. Ouyang Zengki berkata, "Sebenarnya ini adalah teknik Gu menelan api." Ouyang Zengki tampak bersemangat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Semua orang bingung, sebagian besar alkemis belum pernah mendengar istilah ini. Ouyang Zengki menjelaskan, yang disebut teknik Gu menelan api adalah membiarkan semua api itu saling bertarung. Api yang kuat menelan api yang lain dan akhirnya menjadi raja api. Mata Ouyang Zengki berkedip. Dia pernah membaca teknik ini di buku-buku kuno, dan saat ini dia akhirnya melihat teknik ini dengan matanya sendiri. Ouyang Zengki tidak terus menjelaskan. Dia mengguncang sosoknya dan langsung datang ke arena. Dia melambaikan tangannya dan menarik api itu. Di bawah kekuatan telapak tangannya, nyala api segera menyebar. Setelah beberapa api itu terpisah, api biru tiba-tiba muncul dari dalam, dan nafas yang membuat jantung semua orang berdebar menyebar darinya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa masih ada nyala api di tengah nyala api fusi Qinchen itu. Meskipun nyala api ini kecil, setidaknya itu pasti api urutan ke-7. Ouyang Zengki berkata, teknik Gu menelan api membentuk raja api baru, dan ketika raja api masih muda, dia akan melindungi dirinya sendiri dan menyamarkan dirinya sampai dia tumbuh lebih kuat. Sekarang saya akan mengumumkan hasilnya. Dalam penilaian putaran pertama ini, Qinchen dari Tianyu Utara mendapat skor 100, Yan Qidao dari wilayah Cina Selatan dengan skor 97 menempati urutan kedua, Yemo 95, Chou Tian 93, Yu Sihui 91. Semuanya selanjutnya kita akan segera masuk ke putaran kedua. Ouyang Zengki mengeluarkan sebuah kotak sederhana dari tubuhnya, membuka kotak itu, dan sebuah bola yang terbuat dari bahan misterius muncul di depan semua orang. Ouyang Zengki berkata, "Semuanya benda ini bernama Xiaoji atau dunia kecil. Ini adalah harta karun dari Wuyudangi. Pada putaran penilaian berikutnya, semua pemain akan memasuki Xiaoji ini. Selanjutnya masing-masing kalian akan diberi 10 biji tanaman obat virtual tingkat 6. Yang perlu dilakukan adalah menanam dan membudidayakan semua biji ini. Aliran waktu di dalam Xiaoji sangat cepat. Setengah jam di luar setara dengan 100 tahun di dalam. Kalian punya waktu setengah jam di putaran kedua ini. Yang paling banyak menumbuhkan eliksir dan memiliki level tertinggi, maka dialah pemenangnya." Sekarang semua orang berpikir selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian, penilaian putaran kedua secara resmi dimulai. Qinchen juga sudah mulai bergerak. Sosoknya seperti listrik masuk ke dalam Xiaoji dalam sekejap mata. Tangannya dengan cepat menguraikan pola-pola aneh dan rumit yang berubah menjadi rune misterius dan langsung meresap ke dalam tanah. Selama ini Qinchen selalu berusaha untuk tidak menonjolkan diri karena takut dianggap istimewa oleh orang lain dan ditemukan oleh orang-orang dari istana berkabut. Tetapi pada saat ini Qinchen benar-benar melepaskannya demi kuota alam Guyu kali ini.
Demi kuota alam Guyu kali ini, ia harus memenangkan kompetisi ini, memasuki dan pavilion pusat dan menggunakan sumber daya dan pavilion untuk meningkatkan dirinya. Yang paling dia khawatirkan adalah benih parasit yang akan mengambil alih tubuhnya. Di taman seluas hampir 1 hektar ini, cahaya debut tiba-tiba muncul dan aura spiritual yang kuat menyebar dan berkumpul di tengah. Awalnya ramuan ini tersebar, tetapi setelah Qin Chen menampilkan rune ini, semua ramuan tiba-tiba tertarik ke tempat yang sama dan berkumpul di tengah bidang spiritual itu. Bidang spiritual itu ukurannya hanya beberapa kaki dan sangat kecil, tetapi auranya sangat kaya dan menakutkan. Semua orang terkejut apa yang dilakukan Qin Chen ini. Pertumbuhan eliksir memang membutuhkan banyak aura, dan semakin kuat auranya maka semakin baik. Namun sifat eliksir berbeda-beda, setiap eliksir membutuhkan ruang pertumbuhannya sendiri. Jika Qin Chen menyebarkan ramuan di satu bidang spiritual yang sama, ini agak aneh. Bagaimana mungkin 10 biji eliksir itu bisa tumbuh di ruang sekecil itu? Semua orang hanya bisa berkomentar. Semua ramuan di depan Qin Chen mulai bersaing untuk tumbuh. Bahkan 2 eliksir yang baru saja berkecambah mulai layu begitu saja. Berbeda halnya dengan pemain lain, ramuan di depan Yu Xihui saat ini memiliki pertumbuhan yang paling memuaskan. Dia sendiri berasal dari keluarga obat-obatan kuno. Budidaya ramuannya secara alami jauh melampaui saingannya. Seiring berjalannya waktu, situasi Qin Chen tidak membaik tetapi menjadi semakin buruk. 5 menit kemudian eliksir ke-6 layu dan mati. Setelah 5 menit lagi ramuan ke-7, ke-8 pun ikut mati. Dan hanya menyisakan satu tanaman teratai 6 daun yang tumbuh sakit-sakitan pula. Meskipun lotus 6 daun ini bertahan sampai akhir karena persaingan sumber daya sebelumnya, pertumbuhannya juga sangat lemah. Bahkan hanya 3 helai daun teratai yang tumbuh, dan itu tidak sebagus ramuan peserta lainnya. Pada saat ini ramuan di depan Yu Xihui dan yang lainnya telah menjadi sangat mencengangkan. Setiap ramuan hampir mencapai tingkat puncak urutan ke-6. Sesaat kemudian seseorang tiba-tiba berteriak menatap ke tempat Qin Chen. Semua orang buru-buru menoleh, dan di bawah mata semua orang teratai 6 daun di depan Qin Chen tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Bakal daun mulai tumbuh dari 3 menjadi 5. Dalam waktu singkat itu menjadi 6 helai. Pertumbuhan teratai tidak berhenti. Di tepi daun ke-6, daun baru perlahan-lahan muncul dan tumbuh menjadi daun ke-7. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Teratai 6 daun sebenarnya mampu menumbuhkan daun ke-7. Apakah ini masih teratai 6 daun? Di tengah keterkejutan itu, waktu permainan akhirnya berakhir. Lingkaran cahaya melewati lapangan dan ramuan di depan semua orang berhenti tumbuh. Kelopak mata Ouyang Zengqi melonjak liar. Dia datang ke arena lebih awal. Sebuah instrumen muncul di tangannya dan menyapu ramuan di depan Qin Chen. Dia menguji tingkat, tahun, kualitas, dan informasi lain dari teratai 6 daun itu. Tiba-tiba beberapa baris informasi muncul di layar publik di atas arena. Nama eliksir, teratai berdaun 6, peringkat tahap awal dari tahap ke-7, usia eliksir 100 tahun. Semua orang muntah darah dan mata mereka pecah. Ya Tuhan, Qin Chen ini benar-benar dapat menghasilkan ramuan tingkat 7 dari ramuan tingkat 6 yang dia tanam. Semua orang mengguncang tubuh mereka dan hati mereka sangat terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Jika obat roh tingkat ke-7 sangat mudah untuk dibudidayakan, bagaimana mungkin hanya ada sedikit obat roh tingkat tinggi di benua ini? Tetapi Qin Chen telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Ouyang Zengqi juga menatap ramuan di depannya, tidak peduli dari nafas, bentuk, atau bahkan kekuatannya. Dia dapat mengatakan bahwa itu memang ramuan tingkat 7. Namun bagaimana Qin Chen ini melakukannya? Gumam Ouyang Zengqi. Yu Xihui dan yang lainnya tanpa pucat menatap lotus di depan Qin Chen dengan rasa tidak percaya. Satu-satunya perasaan di hati mereka saat ini hanyalah perasaan frustasi. Dengan kata lain, ketika Qin Chen ini menanam eliksir, 10 eliksir bersaing satu sama lain dan mati satu persatu. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah 10 eliksir itu saling menelan, bergabung dan menghasilkan eliksir terkuat.
Sama seperti teknik Gu menelan api sebelumnya, segera Ouyang Zengqi mengumumkan hasilnya. Pada akhir penilaian putaran kedua ini, Qin Chen dari Tianyu Utara telah mencetak skor 100, Yu Xihui 99, Yemo 96, Cui Xinhu 94, Zhou Tian 92, dan Yan Qidao 90. Dengan kilatan ekspresi di wajahnya, Ouyang Zengqi berdiri dan berkata, "Baiklah semuanya, segera kita akan memulai penilaian putaran ketiga. Dan tema kali ini adalah pemurnian pil." Ouyang Zengqi mengangkat tangannya dan dalam sekejap mata sekumpulan eliksir yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua peserta. Mereka melihat ada obat mujarab tingkat 6 dan sekitar 40% dari sana adalah obat mujarab tingkat 7. Kemudian Ouyang Zengqi memancarkan badai kekuatan mental. Semua orang mendongak dengan takjub dan menatap Ouyang Zengqi. Ouyang Zengqi tersenyum sedikit dan berkata, "Kalian semua adalah seorang raja obat. Pemurnian normal akan mudah bagi kalian. Badai kekuatan mental ini tidak akan mempengaruhi kekuatanmu." Untuk saat ini, Ouyang Zengqi dengan sengaja membiarkan harta karun nyata ini melepaskan badai kekuatan mental untuk mengganggu mereka selama pemurnian. Baiklah, kalau begitu segera pilih ramuanmu sendiri. Ingat, penilaian putaran ketiga ini adalah tingkat kualitas pil. Mari segera dimulai. Di atas arena, Qin Chen menatap ramuan di depan dan memikirkan sesuatu. Jenis obat apa yang akan dia sempurnakan? Qin Chen harus mengambil kuota alam guyu dan dia tidak akan pernah membiarkan masalah sedikit pun di putaran ini. Sebuah ide tiba-tiba melintas di pikirannya. Di sisi lain ada tetapan gila di mata Yan Qidao. Setelah 2 putaran sebelumnya, dia hanya berada di urutan keempat. Namun hanya 3 kuota alam guyu yang akan diperebutkan. Dengan kata lain, jika dia terus seperti ini, dia pasti akan kehilangan kuota itu. Dia bergumam, "Tidak, aku tidak boleh kalah di sini. Kuota itu pasti akan menjadi milikku." Sedangkan Yemo dengan lembut melihat banyak ramuan di atas kepalanya. Dia sangat akrab dengan masing-masing ramuan ini. Dia bisa memperbaiki sebagian besar dari ramuan itu dan tekad yang kuat muncul di matanya. Ada senyum pahit di wajah Yu Xihui. Di 2 putaran penilaian pertama, dia hanya memenangkan tempat ketiga. Tapi dia adalah seorang jenius dari keluarga pil kuno. Sebelum dia berpikir, seharusnya dia akan menjadi sosok yang mampu menungguli semuanya. Tetapi pada akhirnya itu hanya memberi tamparan keras di wajahnya. Sedangkan wajah Qiu Tian dan Cui Xinyu tidak diragukan lagi lebih jelek dari Yu Xihui. "Tidak, pemenangnya pasti aku," gumam keduanya mengepalkan tinju. Setelah 1/4 jam waktu berlalu, setiap peserta telah memilih eliksir mereka sendiri. Qin Chen juga sudah memikirkan pil apa yang akan disempurnakan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk memulai. Sambil berpikir, dia beradaptasi dengan badai mental yang menakutkan itu. Ada juga alkemis yang langsung mengeluarkan nyala api, seperti Yemo yang segera mengejutkan semua orang di lapangan. Tiba-tiba seorang alkemis membuat kesalahan. Kekuatan mentalnya terganggu oleh badai kekuatan mental dari luar. Seteguk darah menyembur keluar dan tungku pil di depannya tiba-tiba meledak. Setelah alkemis pertama gagal dalam pemurnian, itu seperti domino yang didorong satu demi satu. Alkemis lainnya gagal mengontrol api dan tersingkir. Beda halnya dengan Yemo dan beberapa talenta lainnya, mereka tidak terpengaruh oleh dampak kekuatan mental sedikit pun. Seseorang berkata, "Itu adalah penghalang kekuatan mental." Yemo ini ternyata menggunakan kekuatan mentalnya sendiri untuk membentuk semacam pelindung, sehingga dia dapat meminimalisir gangguan badai kekuatan mental dari luar. Semua orang tiba-tiba menyadari alasannya. Lihat, Yemo telah berhasil menyempurnakan. Pil apa yang akan dia buat? Setelah diskusi semua orang, lingkaran cahaya di depan Yemo menghilang. Dia memegang 10 pil sebening kristal di tangannya dan ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Setelah pengamatan yang cermat, panitia berkata, "Ini adalah pil tingkat 7 akhir, pil Kingpin." Di sisi Qin Chen saat ini, kekuatan mental yang tak terlihat secara bertahap terbentuk dan akhirnya bergabung menjadi jaringan besar.
Ketika jaringan besar kekuatan mental di sekitarnya terbentuk, Qin-Chen yang telah tertutup di dalamnya akhirnya membuka mata. Qin-Chen melambaikan tangannya dan banyak ramuan dilemparkan ke tungku pil dan pemurnian pun dimulai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika bel berbunyi, Qin-Chen akhirnya juga telah menyelesaikan pemurnian itu. Panitia berkata, "Oke, waktunya telah habis. Semua orang harus berhenti memurnikan." Master Ouyang Zengqi berdiri melambaikan tangannya dan segera semua pemurnian berhenti dan badai kekuatan mental yang dilepaskannya juga telah menghilang. Saat ini hanya tersisa 110 pemain di lapangan dan diantaranya hanya 87 peserta yang benar-benar berhasil menyempurnakan pil. Segera satu persatu peserta melangkah maju mencatat kualitas pil mereka. Di antara 87 kontestan ada sekitar 20 orang yang telah menyempurnakan pil tingkat ke-6 akhir. Wei Jinzhou, Si Aoling, dan Yu Huoqing telah menyempurnakan pil tingkat menengah urutan ke-7. Setelah semua orang ini dihitung, akhirnya giliran 6 teratas. Gui Xinyu, Qiu Tian, Yu Xiwei, Yan Qidao, dan Yemo. Kelima orang ini mampu memurnikan pil peringkat 7 tahap akhir. Ouyang Zengqi akhirnya datang ke meja Qin-Chen. Semua orang tercengang dan melihat bahwa ada 12 pil di telapak tangan Qin-Chen saat ini. Tetapi yang membingungkan mereka adalah warna 11 dari pil itu terlihat sangat redup dan aroma obatnya telah hilang di tangan Qin-Chen. Ternyata semuanya hanyalah pil limbah. Lalu apakah pemurnian Qin-Chen telah gagal? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.